Rumus ketangguhan adalah tangguh sama dengan energi dikali dengan fokus, dikali dengan skills, dan dikali dengan support. Halo Sobat Pembelajar, saya Denny Hen. Pada saat Indonesia sedang dilanda wabah virus corona ini, saya tengah mempersiapkan sebuah buku yang saya beri judul Tangguh. Nah, memang sebelumnya sudah banyak orang di berbagai media sosial yang bertanya pada saya tentang bagaimana sih tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan hidup. Saya pikir sekarang saat yang tepat untuk saya membuat vlog berisi informasi-informasi supaya kita bisa tetap tangguh menghadapi krisis, khususnya di tengah krisis virus corona yang sedang terjadi di dewasa ini. Saya ingin memulai tentang ketangguhan ini dengan rumus ketangguhan. Rumus ketangguhan sangat sederhana. Rumus ketangguhan adalah tangguh sama dengan energi dikali dengan fokus, dikali dengan skills, dan dikali dengan support. Sekali lagi, tangguh adalah sama dengan energi dikali dengan fokus, dikali dengan skills, dan dikali dengan support. Maksudnya apa? Saya memandang ketangguhan sebagai sebuah energi. Kalau sebuah energi, berarti kita harus memperoleh energi ini. Kita harus mengenerate energi ini. Dan kita juga perlu untuk bisa efisien karena energi ini terbatas. Karena itu, saya mengatakan energi dikali fokus. Kita harus fokus. Kita harus efisien menggunakan energi kita. Dalam menggunakan energi ini, kita harus mempunyai skill yang cukup, yang tepat agar energi kita tergunakan dengan baik. Dan yang terakhir, walaupun kita mempunyai energi yang kuat, kita tetap membutuhkan support dari orang lain. Ini adalah energi dikali fokus, dikali skills, dikali dengan support. Saya akan memberikan contoh yang sederhana pada episode yang pertama ini. Yang pertama, energi. Energi selalu dimulai dari healthy mind dan healthy body. Jadi, kalau di berbagai media sosial dan berita dikatakan bahwa kita harus tetap sehat selama wabah pandemik virus corona ini, itu memang benar. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat juga. Jadi, jangan melupakan makan yang sehat, olahraga secara teratur, dan tidur yang cukup sebagai dasar untuk memiliki healthy body. Kita juga harus punya healthy mind, yaitu tetap mempertahankan positive mindset bahwa selalu ada harapan. Kita akan bisa mengatasi virus corona ini. Kita akan tetap survive, tapi kita tidak takabur. Dan jangan lupa, untuk memiliki healthy mind, kita harus tetap terkonek dengan orang lain karena kita makhluk sosial. Kita tetap membutuhkan orang lain. Yang kedua, fokus. Nah, fokus di sini adalah bagaimana kita memfokuskan energi kita supaya kita tidak membuang-buang energi kita dengan percuma. Kalau di masa pandemi ini, apalagi sesudah diterapkannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar di Jakarta, maka praktis sudah tidak ada lagi kegiatan di luar rumah yang bisa kita lakukan yang akan menghabiskan energi kita. Tetapi, kita masih harus melakukan satu hal lagi, yaitu efisiensi dalam hal dana. Kita jangan meremehkan virus ini. Diperkirakan masalah ekonomi akan kita hadapi dalam waktu minimal 3 bulan, bisa sampai 6 bulan, sampai 1 tahun ke depan. Hemat-hematlah uang Anda. Itu adalah salah satu tips yang sangat penting agar Anda bisa tangguh. Yang ketiga adalah skills atau keterampilan. Nah, di buku saya ada menuliskan beberapa skills yang dibutuhkan untuk bisa tangguh. Tapi salah satu yang cukup penting adalah adaptasi. Kita harus beradaptasi dengan gaya hidup sekarang. The new normal. Misalnya, sudah dikatakan ada protokol bagaimana kita menjalani hidup yang sehat di masa ini. Misalnya, kita harus sering-sering cuci tangan. Cuci tangannya nggak boleh cuci tangan biasa, yang 5 detik selesai. Kita harus mencuci tangan 20 detik dengan 7 langkah. Nah, ini Bapak dan Ibu harus lakukan ini. Kalau pergi keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Dan kalau waktu pulang ke rumah, jangan lupa untuk membuka masker, mencuci tangan, mandi, menaruh baju di tempat cuci. Kemudian membersihkan dompet, handphone dengan disinfektan. Nah, hal-hal ini kelihatan lucu waktu kita lakukan tanpa ada wabah virus. Tapi saat ini, itu sudah harus dilakukan. Kita harus beradaptasi dengan kegiatan seperti itu. Kita harus beradaptasi dengan hal-hal yang lucu seperti itu. Kalau perlu kita tertawakan, tapi kita tetap lakukan. Karena ternyata tertawa itu adalah salah satu cara untuk kita bisa lebih tangguh lagi menghadapi hidup. Skill yang lain yang penting dalam menghadapi krisis ini adalah belajar hal yang baru. Belajar adalah salah satu keterampilan untuk menjadi tangguh. Nah, dalam hal ini kita jangan malas mengikuti berita tentang COVID ini. Kenapa? Karena banyak hal yang baru. Karena virus ini
baru kita pelajari, baru kita tahu. Kita perlu belajar tentang bagaimana menghadapi virus ini. Apakah ada cara-cara baru? Apakah sudah ditemukan vaksinnya? Bagaimana kita menghadapi krisis ekonomi yang akan menanti kita di depan? Terus kita belajar. Yang keempat adalah support. Support di sini tentu pertama dari orang lain, dari keluarga kita. Kita harus terus membina hubungan dengan keluarga kita dan dengan teman-teman kita. Physical distancing, social distancing, itu bukan berarti kita tidak melakukan hubungan dengan mereka. Kita nggak perlu ketemu, tapi kita bisa telepon, mengadakan meeting online, teleconference. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Atau sekedar memberi pesan WA, itu juga bagus. Keep kontak dengan orang-orang yang lain. Jangan lupa, kita juga perlu menolong sesama kita. Waktu kita menolong mereka, kita sedang menolong diri kita sendiri untuk tangguh. Kita membutuhkan support dari Yang Maha Kuasa. Karena kita tahu sekarang bahwa diri kita tidak berkuasa atas segala hal di dunia ini. Kita memerlukan makhluk yang sangat jauh lebih maha kuasa dari kita, yaitu Tuhan. Jangan lupakan Dia. Tetap beribadah, walaupun harus online ibadahnya, walaupun harus di rumah misalnya, dengan keluarga sendiri. Tapi tanpa internet pun kita tetap bisa ibadah. Ibadah adalah urusan kita dengan Tuhan. Hari ini kita jauh membutuhkan Tuhan daripada sebelumnya. Itu adalah 4 hal yang bisa saya bagikan tentang bagaimana kita menjadi tangguh. Energi, fokus, skills, dan support. Saya Danny Han, salam pembelajar.